Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang ya, selamat bergabung di workshop Literasi Prasekolah Parenting Plus. Nah, di sesi pertama ini, perkenalkan, nama saya Aldi. Insya Allah saya akan mendampingi teman-teman semua, kita belajar bareng tentang bagaimana kita bisa membangun, menguatkan literasi pada anak-anak kita di rentang usia prasekolah. Oke, memulai sesi pertama ini saya izin nih pengen cerita dulu tentang sesuatu ya. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah baca ini. Jadi beberapa tahun yang lalu adik saya perempuan yang waktu itu dia masih SMA, nginep di rumah temennya, dia sempat cerita kalau pas nginep di rumah temennya mau masak mie karena mereka lapar gitu ya dan nggak ada makanan. Ternyata temennya yang udah SMA itu nggak bisa masak mie gitu ya. Nah kemudian dia cerita ke saya. Akhirnya pada saat itu adik saya yang masak. Ya adik saya yang perempuan yang masakin mie-nya. Buat saya ini unik gitu ya. Kenapa? Bukan soal susah atau gampangnya masak mie instan. Karena ya kita tahu masak mie instan tuh gampang sekali gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah selama ini ya, kenapa temannya adik saya itu kalau dia tahu dia nggak bisa masak mie instan, kenapa selama ini dia nggak berusaha mencoba membaca petunjuk memasak mie instan yang ada di belakang kemasannya. Yang mana kalau kita lihat itu langkahnya hanya 4 langkah gitu ya, hanya 4 poin dan mudah sekali. Saya rasa nggak butuh skill sebagai seorang koki ya untuk bisa masak mie instan yang biasa saja gitu kan ya. Itu yang jadi pertanyaan saya dan yang menggelitik saya, kenapa dia tidak berusaha membaca petunjuk yang ada di kemasannya selama ini. Oke, saya izin menceritakan poin yang kedua nih. Beberapa tahun lalu kita rame ya Olimpiade di Tokyo, Jepang. Nah, ada sebuah berita yang menarik nih di detik.com. Coba bisa teman-teman baca ya. Sambil kita lihat sama-sama foto yang saya tampilkan di sini. Oke. Kalau sudah, coba kita lihat lagi. Jadi postingannya ini ada di Facebook gitu ya. Postingan detik.com ini ada di Facebook. Kemudian kita lihat lagi. Ya. Kita lihat ada beberapa teman-teman warga Indonesia yang berkomentar. Oke, pertanyaan saya, apa yang salah? Coba kira-kira apa yang salah? Ya. Mungkin teman-teman sudah menemukan ya. Oke. Yang salah, yang aneh, yang unik, yang menggelitik adalah berita yang diangkat ini adalah warga negara Jepang. Ya. Adalah warga negara Jepang, tapi masyarakat kita yang komentar link berita tersebut di Facebook mengira bahwa itu adalah putra-putri ya wakil Indonesia di Olimpiade. Gitu. Kira-kira mulai kegambar ya, seperti apa maksudnya. Oke. Nah, ada miskonsepsi yang umum terjadi pada orang tua kalau udah mulai bicara soal literasi. Ya. Bagi sebagian besar orang tua, literasi itu berarti iya bisa baca, ya bisa nulis dan bisa berhitung, khususnya untuk kegunaan akademik. Artinya, bagaimana anak membaca tugas-tugas di sekolah, ngerjain tugas-tugasnya dengan menulis dan yang jelas berhitung. Ya, dari pelajaran matematika. Artinya, kebanyakan dari kita mengartikan bahwa yang namanya literasi itu adalah urusannya dengan akademik. Ya, berhubungan dengan urusan belajar, berhubungan dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Yang mana itu benar. Itu benar, tapi seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan potongan puzzle tentang literasi. Bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi untuk akademik itu satu hal. Itu memang penting, tapi itu belum menggambarkan keseluruhan gambarannya betapa pentingnya kemampuan literasi, fungsinya, manfaatnya dalam
kehidupan kita sehari-hari. Nah, gambaran besarnya inilah yang sebagian dari kita belum kemungkinan ya mendapatkannya atau memahaminya. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih gambaran. Di sini ada beberapa poin-poin yang menarik. Ya, kita tahu bahwa literasi itu ya membaca, menulis juga termasuk bicara dan mendengarkan dan juga berhitung. Oke. Nah, saat ada suami istri yang ya sedang berselisih pendapat. Oke. Tapi suami istri tersebut mau untuk saling mendengarkan, mau untuk saling mungkin menyampaikan pendapatnya yang berbeda, menyampaikan kritikannya, tapi mau juga saling menerima kritikan tersebut, mau saling mengerti kritikan tersebut, mau berusaha untuk empati dan memahami sudut pandang dari masing-masing suami istri agar masalah bisa terselesaikan dengan baik. Itu literasi. Oke, saat orang tua mau mendengarkan anak-anak kita, mau ngertiin anak-anak kita, meskipun yang mereka sampaikan mungkin ya mungkin nggak menarik buat kita gitu ya, atau tidak sependapat dengan kita, misalnya, ataupun yang mereka sampaikan sebenarnya adalah bentuk kritikan kepada kita, misalnya, tapi kita orang tua mau tetap dengerin, mau berusaha untuk ngertiin. Itu literasi. Oke, saat kita nih mau menikah, misalnya nanti ya, ya saya yakin teman-teman di sini pernah melewati fase itu ya, dilamar atau melamar seseorang, kemudian kita ragu, sebenarnya saya udah siap nikah belum ya, gitu ya. Saya ngerasa ragu gitu ya, ada yang ngelamar, ngerasa belum siap, ngerasa belum menjadi pribadi yang matang, gitu. Nah, siapa di antara kita-kita di sini yang kemarin pas mau menikah ya, kemudian membekali dirinya misalnya, karena udah tahu mau nikah, membekali dirinya dengan belajar. Misalnya belajar membaca buku-buku pranikah, mendengar kajian-kajian pranikah, misalnya khususnya yang bernilaikan sunnah-sunnah dalam Islam. Siapa? Ya, mudah-mudahan ada, tapi sebagian besarnya biasanya enggak. Ya, hanya mengandalkan ya udah curhat aja dengan teman dan yang lain. Kayak gitu ya, untuk menentukan salah satu fase penting dalam kehidupan kita. Kemudian saat ingin menentukan karir, saat ingin mengembangkan usaha, bagi teman-teman yang berusaha, siapa teman-teman yang berusaha di sini yang melengkapi dirinya dengan ya belajar tentang berusaha, belajar tentang keuangan, gitu ya. Saya dekat ya dengan wirausaha yang ya susah, ya sudah sangat berpengalaman tapi susah untuk belajar, gitu ya. Sehingga ketika apa yang diterapkan dalam berwirausaha itu banyaknya berdasarkan trial dan error. Banyaknya akhirnya menerapkan cara-cara atau strategi-strategi yang kurang tepat sebetulnya. Dan akhirnya ya jelas berdampak negatif pada perkembangan usahanya. Entah itu pada karyawannya, pada pengelolaan keuangannya, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena tidak belajar. Oke? Itu literasi. Dan tentu saja saat kita mendidik anak-anak. Saat kita udah mulai jadi orang tua, harus mulai memahami anak-anak, berusaha mendampingi mereka dengan pendampingan yang terbaik, dengan didikan terbaik, dengan contoh yang terbaik, berusaha mendengarkan mereka, dan termasuk saat ini berusaha mendidik kemampuan literasi mereka. Bagaimana kita mau melakukan itu? Ya, itu literasi. Oke? Nah, mudah-mudahan udah kegambar ya. Gambaran besarnya ya, sudah dapat gambaran besarnya apa yang dimaksud dengan kemampuan literasi itu yang sebenar-benarnya. Oke? Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, termasuk tadi dari masalah nggak bisa masak mie instan, kemudian orang Indonesia yang salah berkomentar berita tentang wakil Olimpiade dari Jepang, kemudian bagaimana ya kita melewati masalah-masalah yang tadi sempat saya ceritakan di halaman sebelumnya, itu menggambarkan ya bahwa kita bisa membaca, kita bisa nulis, kita bisa mendengar, ya jelas kalau kita normal kita bisa mendengar, kita bisa bicara. Nah, tapi permasalahannya adalah kita gagal mengintegrasikan kemampuan tersebut. Kita gagal
kita kurang menggunakan kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan bicara yang kita miliki ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kemandirian literasi. Kemandirian literasi itu adalah saat kita mampu menggunakan kemampuan membaca, kemampuan kita untuk menulis, mendengar, dan bicara, dan termasuk juga berhitung, untuk memahami, untuk mengartikan, untuk berkomunikasi, untuk berkreasi, untuk memproduksi sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu, sehingga membawa manfaat, membawa perubahan, kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi masalah utama, gambaran yang terbesar, ya, gambaran besarnya dari literasi ini adalah bukan soal anak-anak kita bisa baca, bukan soal anak-anak kita itu bisa nulis atau suka membaca, tapi bagaimana kita mampu, sekali lagi, menggunakan kemampuan literasi kita, membaca, menulis, mendengar, dan bicara itu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Dan hingga akhirnya bisa membawa perubahan kebaikan dalam kehidupan kita, jelas pada diri kita, pada keluarga, dan orang-orang terdekat. Gitu ya. Nah, karena teman-teman sekalian, yang nggak semua anak itu harus suka baca. Seperti kutu buku. Mungkin kita bayanginnya yang namanya suka baca itu artinya suka baca buku tiap hari gitu ya. Gitu kan. Nah, nggak semua anak itu harus suka nulis sampai bisa jadi penulis dan menulis buku. Enggak. Karena ya anak-anak kita terlahir dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak yang punya kekuatan linguistik, ya dia suka membaca mungkin, dia suka menulis. Tapi ada anak-anak yang nggak terlalu kuat linguistiknya, bukan berarti ya mereka harus suka membaca seperti kutu buku. Ya, poin terpenting adalah bagaimana anak-anak kita bisa menggunakan kemampuan literasinya untuk mengembangkan dirinya untuk mengatasi masalah-masalah sepanjang kehidupannya. Gitu ya. Nah, bagi anak-anak sekolah mungkin ya kemampuan literasinya yaitu untuk urusan akademik. Saat ini paling banyaknya mungkin itu yang kita pahami. Tapi kalau tadi kita lihat contoh-contohnya, ya nanti di luar dari urusan akademik sebenarnya ada banyak sekali. Ya, nanti ada checkpoint atau fase-fase penting dalam kehidupan kita yang menentukan ya langkah-langkah besar dalam kehidupan kita, dan itu butuh kemampuan literasi kita, kemampuan literasi anak-anak kita untuk mampu menghadapi permasalahan tersebut dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling bijak, dan yang paling membawa kebaikan bagi dirinya. Nah, di situ, oke, itulah kenapa ya kita nemuin anak-anak kita bisa baca, bisa, gitu ya. Tapi ketika belajar di sekolah misalnya udah mulai nemuin misalnya udah SD ini ya atau SMP, SMA udah mulai nemuin permasalahan yang sulit dan yang lain, nyerah. Begitu ya, gampang menyerah. Ya, kurang gigih untuk mencarinya gitu misalnya, kurang gigih untuk menganalisis soal-soal yang mungkin saat itu sedang dia pelajari. Kenapa? Ya, bisa baca bisa, SD, SMP, SMA ya mayoritas sudah bisa baca kan, saya yakin gitu ya. Bisakah mereka menulis? Bisa. Bisa mendengar? Bisa. Bisa bicara? Ya jelas bisa, gitu ya. Tapi mereka tidak mampu menggunakan kemampuan tersebut ya, bahkan untuk menyelesaikan permasalahan akademik mereka. Nah, kalau sudah begini artinya kita sudah dalam masalah, gitu ya. Kalau anak-anak kita sudah menunjukkan indikator-indikator ini, nah itulah yang sebetulnya adalah pangkal dari masalah-masalah besar yang mungkin akan dihadapi anak-anak kita nantinya di usia selanjutnya kehidupan mereka. Jadi, literasi untuk akademik itu satu hal, tapi itu baru satu langkah. Ya, itu belum mencapai tujuan sebenarnya dari kemampuan literasi, dari untuk apa kita melatih kemampuan literasi. Oke, nah jadi
Yang jadi masalah adalah kemandirian literasi. Kemandirian literasi ini adalah saat kita mampu menggunakan kemampuan literasi untuk tadi ya, memahami. Untuk memahami, untuk berkarya dan memberi manfaat. Oke, nah kemandirian literasi ini dibentuknya di rentang usia prasekolah. Paling bagus, kenapa? Normal aja, karena dasar semua aspek perkembangan anak-anak, ya, aspek perkembangan fisik, motorik, sosial, bicara dan bahasa, emosional, ya, kognitif atau kecerdasan, yaitu dasarnya, pondasinya terbentuknya di rentang usia prasekolah, yaitu 0 sampai 6 tahun. Gitu, sehingga bagaimana kita melatih kemampuan, bagaimana kita melatih kemandirian literasi anak-anak pada rentang usia ini, itu sangat menentukan bagaimana nantinya kemampuan mereka mengembangkan literasinya. Gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini masih ya punya anak di usia prasekolah, ya ayo kita manfaatkan, ayo kita optimalkan kesempatan ini. Nah, bagi yang udah punya anak-anak di usia setelahnya, SD, SMP, SMA, jika ada kendala literasinya, ya itu tetap bisa kita perbaiki. Tetap bisa kita perbaiki, tetap bisa kita tingkatkan lagi kemampuan literasinya. Cuma strateginya berbeda. Caranya berbeda dengan bagaimana mendidik pada anak-anak usia prasekolah. Begitu. Nah, ya karena itu belum jadi pembahasan kita. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan yang lain ya untuk membahas tentang bagaimana mendidik atau membangun kemandirian literasi pada anak-anak usia sekolah. Gitu, oke. Nah, kemudian bagaimana, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana membangun kemandirian literasi. Benar ya? Pasti ini yang jadi tujuan utama kita ikut kelas ini. Yaitu bagaimana kita mulai menguatkan yang tadi kita kenal dengan nama kemandirian literasi. Nah, yaitu dengan di sini bisa teman-teman baca ya. Mungkin istilah ini baru buat teman-teman, boleh silahkan dicatat. Bagaimana kita membangun kemandirian literasi, yaitu dengan mengoptimalkan apa yang disebut dengan emergent literasi. Apa sih emergent literasi? Emergent literasi itu adalah fase kebutuhan akan melek literasi yang muncul secara alami pada anak-anak kita. Nah, itu mungkin teman-teman bisa catat ya pengertiannya. Jadi ini adalah sebuah fase yang dilewati oleh anak-anak kita yang menunjukkan bahwa mereka butuh sebenarnya untuk melek literasi. Jadi sebetulnya ya anak-anak kita tanpa perlu ada tuntutan membaca dan menulis sebelum masuk sekolah dasar. Sebetulnya anak-anak kita itu memang secara alami butuh untuk melek literasi, artinya butuh untuk bisa memahami sesuatu, butuh untuk bisa membaca atau menyampaikan sesuatu lewat tulisan. Apa ciri-cirinya anak-anak kita berada di fase emergent literasi? Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti pernah nemuin ciri-ciri ini, yaitu saat mereka mulai banyak bicara, suka didengarkan cerita, ya, suka dibacakan cerita. Kemudian saat mereka biasanya usia 2 tahun, 3 tahun nih, mulai banyak tanya ini itu. Ini apa ya, Bu? Ini apa ya? Itu kenapa gini ya? Kenapa gitu ya? Gitu. Kemudian anak-anak kita yang usia 2 tahun atau 1 tahun misalnya mulai coba membolak-balikan lembar-lembaran bukunya. Kemudian dia berusaha kayak pura-pura membaca buku gitu ya, ngomong sendiri, pura-pura baca buku, padahal ya belum bisa baca. Gitu ya. Kemudian saat mereka berusaha nyoret-nyoret apapun dengan semua yang bisa mencoretkan gitu ya, dengan apapun yang mereka temui. Nah, itu sebenarnya adalah indikator bahwa sebetulnya anak kita dalam fase emergent literasi. Dan kalau kita perhatikan tanda-tanda tadi ya atau indikator tadi, ya kita menemukannya sepanjang perkembangan usia anak, benar nggak? Ya sejak usia 1 tahun, ya mungkin paling gampang dilihat. Sejak usia 1 tahun sampai usia 6 tahun tuh kita melihat pasti anak-anak kita menunjukkan kriteria atau tanda-tanda ini. Nah, itulah yang disebut dengan fase emergent literasi. Nah, sayangnya banyak dari kita tuh melewatkan fase ini. Kenapa? Karena ada miskonsepsi ya bagi kebanyakan dari kita yang namanya belajar nulis itu ya duduk gitu ya, baca buku, kemudian tracing huruf ya, menjiplak huruf, kemudian belajar mengeja, kemudian ya mungkin main flashcard.
Ya, yang mana itu benar? Yang mana itu benar? Ya, itu nggak salah. Itu salah satu cara untuk bisa membaca. Salah satu cara untuk bisa untuk belajar menulis. Tapi ya itu, dengan metode itu hanya akan membuat anak kita sampai ke tahapan bisa membaca, bisa menulis. Ya itu saja. Tapi belum sampai ke tahapan kemandirian literasi. Oke? Nah, itulah masalahnya. Oke. Nah, jadi tugas kita adalah mengoptimalkan fase emergent literasi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ya, saya akan kasih tahu rumusnya bagaimana kita menumbuhkan kemandirian literasi pada anak-anak. Nah, di sini saya perlu jelaskan dulu ya bahwa dalam emergent literasi itu ada 6. Ya, ada 6 komponen. Yang pertama yaitu kosakata, yaitu ya saya yakin teman-teman tahu ya di sini bagaimana anak kita tahu dan memahami ya kata-kata. Ya, tahu dan memahami ya benda-benda, apa yang mereka lakukan dan yang lainnya. Kosakata. Nah, komponen yang kedua adalah interaksi cetak. Interaksi cetak ini adalah bagaimana mereka terbiasa atau nyaman berinteraksi atau menggunakan kertas dan alat tulis dalam kesehariannya. Oke. Yang ketiga adalah kesadaran cetak, bagaimana anak-anak kita itu mampu mengoperasikan, ya, mampu menggunakan kertas, baik itu dalam bentuk buku tulisan atau buku yang dibaca, ataupun kertas, catatan, ya gitu, dan alat tulis. Ya, bagaimana mereka mampu memfungsikannya sebagaimana mestinya, ya, bagaimana mereka mampu memfungsikannya sehingga bisa bermanfaat. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran cetak. Lalu komponen yang keempat adalah kemampuan narasi, artinya bagaimana anak-anak kita mampu menjelaskan maksud mereka, menjelaskan ya yang ingin mereka jelaskan. Lalu pengetahuan huruf, yaitu bagaimana ya anak kita jelas mampu membedakan huruf-huruf ya dalam alfabet dari setiap huruf atau kata kalimat yang dia baca. Komponen keenam yaitu adalah kesadaran fonologis, yaitu bagaimana anak kita mampu membedakan bahwa ya masing-masing huruf itu ada suaranya sendiri yang berbeda-beda dan bisa membentuk kombinasi-kombinasi tertentu yang juga berbeda, misalnya NG menjadi eng gitu ya. Nah, ini adalah komponen emergent literasi. Secara teorinya, konsepnya seperti itu. Silakan teman-teman pahami dulu. Penerapannya nanti sebetulnya sangat-sangat sederhana. Begitu ya. Nah, rumusnya adalah bagaimana kita melatih kemandirian literasi pada anak-anak, yaitu dengan cara melatih 6 komponen emergent literasi lewat aktivitas sehari-hari. Rumus utamanya di situ, oke? Jadi bagaimana kita melatih 6 komponen yang tadi sudah kita pelajari, gitu ya, lewat aktivitas sehari-hari anak-anak. Tidak hanya lewat membaca buku atau menulis ya atau read aloud mungkin yang serupa, tapi juga begitu banyak aktivitas anak sehari-harinya. Oke, saya izin menceritakan pengalaman saya gitu ya. Bagaimana maksudnya kita melatih 6 komponen emergent literasi lewat aktivitas sehari-hari. Jadi beberapa tahun yang lalu saya mengajak anak saya yang usia 5 tahun ke supermarket grosir. Gitu ya, supermarket yang besar. Begitu. Nah, saat belanja, saya minta dia yang menulis daftar belanjaan, ya apa saja yang mau dibelanjain, ya baik khususnya dari ibunya gitu ya. Dia tanya ke ibunya apa saja yang mau dibelanjain, begitu. Lalu ketika di supermarket dia yang memegang daftar belanjaan untuk mengecek ya apa-apa saja yang mau kita beli. Kemudian saya minta anak untuk menemukan lokasi rak-rak barang yang mau kita beli dengan cara membaca petunjuk-petunjuk yang ada di bagian atas supermarket. Gitu ya. Kemudian saya juga minta dia kalau misalnya nggak ketemu atau bingung, kita tanya kepada petugas ya atau pramuniaga yang ada di supermarket gitu ya. Mbak, ini kalau mau beli ini di mana ya letaknya? Begitu. Saya minta anak untuk bertanya. Oke, kemudian ketika sudah sampai di raknya, saya minta anak untuk mencari barang ya merek tertentu yang memang ingin dibeli.
gitu ya. Artinya dia kemudian harus ya membaca merek-merek yang ada di barang-barang tersebut, ya, sehingga kemudian bisa menemukan apa yang ingin dibeli. Oke, nah ini aktivitas yang pernah saya lakukan ya, dan masih juga saya lakukan bersama anak. Oke, ketika dia menulis daftar belanjaan, itu kesadaran cetak, ya. Artinya bagaimana anak-anak kita mampu memfungsikan catatan untuk sesuatu, ya, memfungsikan kertas, selembar kertas, dijadikan catatan dan berfungsi menjadi sebuah daftar belanjaan. Itu kesadaran cetak ya. Bagaimana anak-anak kita mampu memahami fungsi kertas dan alat tulis, oke. Lalu ketika dia memegang daftar belanjaan, terus dipegang, dicek satu-satu ya ketika lagi belanja itu, ini lagi ya, gitu, ini lagi gitu ya. Nah, itu adalah interaksi cetak. Bagaimana anak nyaman berinteraksi dengan kertas dan alat tulis. Oke. Nah, mereka menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dalam konteks ini adalah ya mencari belanjaan ya, mengecek apa saja yang sudah dibeli dan apa yang belum dibeli. Begitu. Kemudian ketika saya minta anak menemukan lokasi rak barang yang dicari, ya, dengan membaca petunjuk yang ada di supermarket jelas. Oke. Anak-anak akan mulai mencari-cari kata-kata yang bisa mereka baca di sana. Jelas itu adalah menambah kosakata mereka, jelas akan menambah pengetahuan huruf mereka, kemampuan mereka membedakan huruf-huruf, gitu ya. Kemudian saat dia bertanya kepada pramuniaga tentang posisi rak barang yang ingin dicari, maka dia harus berusaha menjelaskan apa yang ingin dia cari. Nah, itu kemampuan narasi. Oke. Nah, sama ketika anak mencari barang tertentu di raknya, menemukan bahwa oh, beli susu merek ini ya, beli sereal merek ini, ya sama akan menambah kosakatanya karena ada banyak yang harus dia baca dan dia harus menemukan mana yang dicari atau mana yang ingin dibeli, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan melatih 6 komponen emergent literasi lewat aktivitas sehari-hari. Dalam aktivitasnya nggak harus selalu ada ke-6-nya, ya, boleh sebagiannya saja, wajar saja, normal, karena jarang ya ada aktivitas yang bisa mengandung semuanya. Cuma intinya bagaimana kita memasukkan ke-6 komponen tersebut, bagaimana kita melatih ke-6 komponen tersebut tidak hanya pada membaca buku, tidak hanya dengan menulis atau tracing di buku, tapi lewat aktivitas sehari-hari yang memang berfungsi, yang memang membuat anak bisa menyelesaikan sesuatu, bisa mencapai sesuatu lewat aktivitas tersebut. Konsepnya sebenarnya sangat sederhana, cuma kita perlu latihan ya, karena tanpa memahami konsep ini bahwa 6 komponen literasi ini harus kita kaitkan dengan aktivitas sehari-hari, banyak dari kita melewatkan kesempatannya sehingga sebagian besar dari kita itu hanya mengandalkan metode belajar membaca yang konvensional, yaitu baca buku, read aloud, tracing ya, main flashcard, yang mana itu sekali lagi benar, nggak salah, tapi itu hanya sebagian kecil saja dari proses belajar literasi itu sendiri, yang mana itu hanya akan membuat anak-anak kita yaitu tadi ya bisa baca, bisa nulis, tapi ya udah hanya sampai di situ. Belum sampai kepada tahapan kemandirian literasi, yaitu ingat lagi tadi apa? Bagaimana menggunakan kemampuan literasi untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Baik itu dalam urusan akademik dan juga di luar akademik. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh saya melakukan aktivitas dengan anak saya yang usia 5 tahun. Bagaimana dengan usia yang lainnya? Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, karena itulah yang akan teman-teman pelajari nanti pada sesi kedua, yaitu belajar merancang aktivitas emergent literasi berdasarkan masing-masing usia dan ciri perkembangan anak-anak ya, dari usia 1 tahun sampai 6 tahun. Begitu. Pada sesi yang pertama ini, kuncinya adalah teman-teman memahami dulu ke-6 komponen emergent literasi ini dan memahami konsep dasarnya, memahami rumus dasarnya. Oke, yang mana sebenarnya sangat sederhana, tapi perlu kita latih memang, ya kan? Saya yakin teman-teman setuju. Perlu kita latih dan perlu kita biasakan, karena sebagian besar dari kita pasti pernah melewati momen-momen di mana kita bisa mengoptimalkan ke-6 komponen emergent literasi, tapi karena kita kurang paham, jadi ya udah kita lewatin aja, kita nggak ngelakuin apa-apa di situ. Oke, nah setelah ini kita akan diskusi lagi via Zoom untuk mendalami atau memahami lebih jauh tentang rumusan emergent literasi
aplikasi yang sudah kita pelajari di materi pertama ini. Kalau gitu, silahkan siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Sampai ketemu di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.